Afrika Selatan itu menetapkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini kita daftarkan ke UNESCO tahun lalu 2025 sebagai bagian dari anniversary UNESCO. Jadi maka terdaftarlah tahun 2026 ini peringatan Syekh Yusuf itu sebagai bagian dari anniversary atau peringatan-peringatan yang ada di UNESCO. Dan persis beliau itu lahir tahun 1626, sekarang tahun 2026, 400 tahun. Nah, 400 tahun ini menjadi waktu yang sebenarnya sangat panjang. Kenapa kok sosok seperti Syekh Yusuf ini masih bergema sampai sekarang? Syekh Yusuf adalah seorang pejuang, pahlawan nasional, dan mungkin satu-satunya pahlawan nasional Indonesia yang juga diakui di Afrika Selatan. Jadi Indonesia menetapkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional tahun 1995 di era Presiden Soeharto. Kemudian pemerintah Afrika Selatan itu menetapkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Jadi ini satu-satunya seorang ulama yang berasal dari Makassar, makanya disebut Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Tapi dia juga seorang mufti, ya, seorang pemimpin agama di Kesultanan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, selain itu beliau juga merupakan mantu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi posisinya itu sangat strategis. Dan beliaulah yang juga melakukan perlawanan terhadap VOC waktu itu, pemerintah masih dalam bentuk VOC Belanda, memimpin perang secara fisik. Jadi memimpinnya itu secara fisik, jadi bukan sekedar pidato atau orasi, tapi secara fisik, angkat senjata. Nah, tapi di sisi lain beliau ini juga seorang pemikir, seorang intelektual, dan seorang ulama. Terutama adalah seorang sufi, seorang mursyid, dan bahkan seorang khalifah untuk beberapa tasawuf, aliran tarekat tasawuf, termasuk Satariyah, Naksabandiyah, Khalwatiyah, dan lain-lain. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari ini membuat kurang lebih sekitar 50 karya. Dan karya-karyanya itu hebat.